Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Sulmadia, NIM 2213062147, kelas B13. Baik, di sini saya akan membuatkan video tentang cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang. Nah, untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Apresiasi Sastra, selamat menyaksikan. Baik, saya di sini akan menceritakan tentang cerita dongeng untuk anak sekolah dasar di kelas 4. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita rakyat, yaitu yang berjudul Cerita Dongeng Maling Kundang. Baik, sebelum saya membacakan cerita, ada 2 pertanyaan lisan dari saya. Yang pertama yaitu, apakah kalian pernah mendengar cerita Maling Kundang? Yang kedua, apakah kalian tahu siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Maling Kundang? Cerita dongeng Maling Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan, nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubayah dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Mande Rubayah amat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubayah sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue. Untuk memenuhi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang teramat parah. Nyawanya pun hampir melayang. Namun, ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini, Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau di kota. Karena saat itu ada kapal besar merampat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut sesuatu terjadi denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah di sini, temani ibu. Ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Maling dibekali nasi bungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, berangkatlah Maling Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendiri. Tahun-tahun Mande Rubayah terus bertanya, namun tidak pernah ada jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua.
Kini ia jalannya terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Manderubayah mendapatkan kabar dari nahkoda yang membawa Malin. Nahkoda itu memberikan kabar bahagia. Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Ucapnya saat itu. Manderubaya sangat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga bertahun-tahun semenjak ia menerima kabar maling dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Malin, cepatlah pulang kembali, nak. Ibu sudah mulai tua, Malin. Kapan pulang? Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak beberapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan, tampak sebuah kapal megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang-orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Kapal itu mulai merapat. Terlihat pasangan anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum, karena bahagia disambut dengan meriah. Manderubayah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu maling terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau seperti ini, nak? Malin Kundang tak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendang sambil berkata, "Hai wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya dengan kasar. Manderubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh, terduduk sambil berkata, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi, kalau dia benar anakku, yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu. Ya Tuhan, kukutuklah ia menjadi batu," ucapnya dengan pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Tiba-tiba, datangnya badai besar menghantam kapal Malin. Lalu sembarang petir yang menggelegar saat itu juga. Malin hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun teramat lebatnya sehingga datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal Malin hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok harinya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur,
Badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Maling Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Maling Kundang. Anak durhaka yang kena kutukan ibunya. Menjadi batu karena telah durhaka. Sekian dari cerita Maling Kundang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.